Dalam proses konseling, hubungan antara konselor dan konseli sangat menentukan proses dan hasil konseling itu sendiri. Dan di antara tahap-tahap konseling yang ada, tahap awal atau tahap pembukaan sangat menentukan jalannya dan hasil proses konseling itu sendiri. Pada tahap ini, keterampilan-keterampilan dasar konseling juga dibutuhkan. Dan bagaimana keterampilan-keterampilan dasar itu digunakan dan diekspresikan sangat tergantung pada tipologi konselinya. Oleh karena itu, kemampuan untuk membangun relasi antara konselor dan konseli sangat penting sejak awal proses konseling terjadi sampai akhir konseling itu sendiri. Pada prakteknya, konselor dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan tipologi konselinya. Banyak tipologi konseli dan pada tipologi masing-masing, bagaimana konselor memberikan layanan sesuai dengan tipologi akan membuat konseli nyaman atau sebaliknya. Dan di antara banyak tipologi konseli, ketika membangun hubungan dengan konselor, salah satu di antaranya adalah tipologi compliant. Konseli dengan tipe compliant cenderung pasif dan menunggu, berharap mendapat arahan dari konselor dan berharap pula dapat solusi dari konselor. Ketika konselor berhadapan dengan konseli dengan tipologi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu, konselor perlu mewaspadai karena apa yang akan dilakukan dengan konseli tipologi seperti ini sangat menentukan keberhasilan proses konseling itu sendiri. Pada video ini disajikan adegan opening sesi konseling dengan versi don't dan do. Kedua video ini diharapkan menjadi bahan belajar untuk Anda semua dalam mempelajari pembukaan konseling dengan tipologi konseli compliant. Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam, lakukanlah pengamatan terhadap kedua video berikut dan catatlah hal-hal yang menurut Anda janggal menurut standar keterampilan dasar konseling. Selamat menyaksikan. Edi, kenapa sih kamu kemarin tiba-tiba batal ikut? Kita kan udah sepakat sebelumnya kalau kita mau nonton film di bioskop. Asal kamu tahu ya, Di, kemarin kita tuh udah nunggu lama banget. Kamunya malah nggak datang-datang lagi. Di telepon juga nggak ngangkat-ngangkat. Iya, gara-gara kamu ya kita kemarin jadi batal nonton film di bioskop. Iya, maafin aku guys. Kemarin tuh di rumahku mati listrik. HP-ku juga lowbat. Terus kan kalian tahu, ayahku tuh nggak ngebolehin aku pergi kalau nggak kepentingan sekolah. Halah, alasanmu klasik banget. Dari dulu aku nggak dibolehin sama ayahku, guys. Masih tahu nggak? Capeklah kita punya temen kayak kamu, Di. Merusak kekompakan geng kita aja. Iya, aku tahu. Maafin aku ya guys. Please. Udahlah, kamu cari geng lain aja. Kita udah males sama kamu. Ayo, Van, yuk. Please guys. Permisi. Selamat pagi, Bapak. Mbak Dia ya? Kemarin sudah janjian sama saya buat konseling hari ini? Bentar ya Mbak, bentar. Masuk dulu Mbak. Ayo silakan duduk dulu. Baik, terima kasih Pak.
Jadi sudah bisa dimulai kan Pak konselingnya? Iya, silakan Mbak. Jadi gimana masalahnya Mbak Dia? Jadi gini Pak, saya tuh habis ditinggal sama teman geng saya. Mereka itu ngejauhin saya gara-gara saya nggak ikut hangout di luar jam sekolah. Bukan apa-apa. Ini karena larangan orang tua saya yang nggak memperbolehkan saya pergi-pergi selain urusan sekolah. Padahal ya Pak, saya tuh sangat dekat sama mereka Pak. Bahkan saya tuh rela loh Pak memberikan jawaban untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru saat memberikan PR Pak. Tapi kenapa mereka malah ninggalin saya Pak? Aduh, Mbak Dia tenang dulu ya, sabar. Jadi gimana Pak? Saya tuh pengen balik lagi sama mereka. Tapi saya juga pengen mereka itu yang minta maaf ke saya. Karena di sini kan saya nggak salah. Oke, Mbak Dia tenang dulu. Pasti masalah ini bisa diatasi kok. Dan sahabat geng Mbak Dia itu juga pasti akan kembali sama Mbak Dia. Sekarang Mbak Dia tenang dulu ya. Maaf Pak. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa balik lagi sama mereka Pak? Bagaimana caranya juga biar mereka tuh sadar dan meminta maaf sama saya Pak? Kan di sini saya nggak salah. Iya ya, kok bisa sih teman-teman kamu itu tega sama kamu? Sekarang gini aja, gimana kalau misalnya saya panggil teman-teman kamu itu ke sini. Nanti biar kita selesaikan masalah itu bersama di sini bersama Bapak. Nah, kamu tenang aja, Bapak akan bantu kamu kok. Iya Pak, terima kasih. Emang teman-teman saya tuh keterlaluan banget Pak. Iya, sangat tega dan kurang ajar sekali mereka itu. Ya sudah, sekarang ayo pergi ke kelas kamu buat manggil mereka ke sini. Ayo Pak, mumpung masih jam istirahat. Ayo. Bagaimana dengan video tadi? Setelah Anda mengamati dengan seksama, saya yakin Anda menemukan bagian-bagian penting, tapi menurut Anda janggal. Bagi seorang konselor, respon verbal maupun non-verbal adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, hal ini sangat penting dipelajari oleh calon konselor. Untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam tentang fase pembukaan pada interaksi konselor dan konseli dengan tipe konseli yang komplainan, amatilah video kedua berikut ini. Catatlah hal-hal yang menurut Anda penting. Permisi. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi Mbak. Mbak Dia ya? Iya Yang kemarin janjian buat konseling hari ini sama saya? Iya Pak. Oh, iya. Sebentar ya Mbak, saya beres-beres dulu. Iya, terima kasih Mbak sudah berkenan untuk menunggu saya. Monggo silakan masuk. Baik, terima kasih Kak. Monggo silakan duduk Mbak. Baik, Kak. Terima kasih. Mbak Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat Pak sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, saya sedang merasa sedih yang teramat Pak. Karena saya habis ditinggal oleh teman-teman geng saya. Bagaimana ya Pak, biar saya bisa balik lagi temenan sama teman-teman geng saya. Oh begitu. Baik Mbak Dia. Sekarang yang pertama Mbak Dia tenangkan diri terlebih dahulu ya. Bagaimana jika Mbak Dia merilekskan diri terlebih dahulu dengan mengambil nafas dalam lalu mengembuskannya. Mari kita coba sama-sama ya. Baik Pak. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Ya. Nah, bagaimana Mbak Dia? Apakah sudah jauh merasa lebih baik sekarang? Iya Pak, saya sudah merasa jauh lebih tenang. Syukurlah Mbak kalau begitu. Nah sekarang mungkin bisa mulai dari Mbak Dia untuk menjelaskan bagaimana permasalahan Mbak Dia ini bisa terjadi. Jadi ini bermula dari saya yang jarang bisa ikut acara hangout teman-teman Pak. Beberapa kali saya selalu tidak bisa datang saat ada acara kumpul-kumpul.
Puncaknya itu kemarin, Pak. Saat kita sudah janjian nonton film di bioskop bareng, tapi saya udah ditunggu malah nggak datang, Pak. Baik Mbak, dari tadi saya melihat Mbak Dia itu menunduk dan nampaknya dari raut wajah Mbak Dia itu sangat sedih ya. Ketika menceritakan kronologis kejadian ini, kira-kira kalau saya boleh tahu, apakah ada hal yang salah di sini? Iya, Pak. Saya rasa ada hal yang salah. Mungkin jika sedari awal saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa ikut, maka teman-teman gak akan menunggu saya, Pak. Dan mengharapkan kedatangan saya, padahal saya udah ngecewain dan nge-PHP-in mereka. Pasti rasanya berat ya Mbak ya, dan tidak enak menjadi kekecewaan dari sahabatnya sendiri. Kalau Bapak boleh tahu, mengapa Mbak Dia bisa menjanjikan, tapi pada akhirnya Mbak Dia justru tidak bisa menepatinya? Ini karena larangan ayah saya, Pak. Sedari dulu, ayah saya tuh sangat tegas melarang saya untuk keluar rumah jika tidak ada kaitannya dengan urusan sekolah. Tapi di sisi lain, saya juga tidak ingin terlihat menjadi sosok yang tidak bisa ikut kemana-mana, Pak, sama temen. Nah, maka dari itu, saya selalu bilang bisa, padahal ujung-ujungnya saya nggak bisa, Pak. Baik Mbak Dia, Bapak bisa merasakan apa yang Mbak Dia rasakan saat ini. Tapi setidaknya kita bisa sama-sama tahu letak duduk permasalahan Mbak Dia saat ini. Iya, Pak. Setelah dipikir-pikir, sepertinya penyebab permasalahan ini itu karena saya tidak jujur pada teman-teman saya dari dulu. Iya, baik Mbak kalau begitu. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama dari ketidakjujuran Mbak Dia pada teman-teman Mbak Dia. Nah, kemudian nanti yang kedua kita bahas untuk mengembalikan hubungan Mbak Dia dengan geng teman-teman Mbak Dia itu. Baik, Pak, saya setuju. Bagaimana hasil pengamatan Anda setelah mengamati video pertama dan kedua? Tentu saja Anda sudah mendapatkan banyak hal catatan mengenai perbedaan kedua video tersebut. Sekarang silahkan Anda berkelompok. Diskusikan hal-hal yang Anda catat terkait dengan kedua video tersebut. Kajilah keterampilan-keterampilan dasar konseling yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah mikrokonseling yang ada pada kedua video tersebut. Kedua, identifikasilah bagaimana hubungan konselor dengan konseli dengan tipe complainant dan bagaimana cara konselor menanganinya pada tahap opening.